Shalom, salam damai sejahtera kepada semua saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, pemirsa Bakti Channel yang terbaik. Senang kita dapat berjumpa kembali dalam belajar sekolah Sabat di pelajaran 3 hari Rabu 12 Januari dengan judul Melalui Siapa Dia Membuat Alam Semesta. Mengawali pelajaran ini, mari kita mengundang kuasa Roh Kudus, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas segala berkat yang Tuhan selalu berikan di tengah hidup kami, terutama melalui napas kehidupan yang Tuhan masih izinkan bersama dengan kami. Saat ini Tuhan, kami akan belajar dari pelajaran sekolah Sabat. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar kami dapat memahami pelajaran yang kami pelajari dari pelajaran sekolah Sabat, serta menuntun iman kami untuk lebih setia bagi Tuhan. Berkati semua pemirsa, rancangan yang terbaik Tuhan berikan bagi mereka masing-masing. Kami menyadari kami manusia penuh dengan dosa. Ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudariku, di dalam nama Tuhan Yesus, pelajaran sekolah Sabat kita di hari Rabu, melalui siapa Dia membuat alam semesta. Kita akan ringkaskan pelajaran hari Rabu menjadi 3 bahagian penting. Bahagian yang pertama adalah Yesus sebagai pencipta, dan yang kedua adalah Yesus sebagai hakim, dan yang ketiga Yesus sebagai pemelihara atau penopang. Mengapa kita katakan Yesus sebagai pencipta? Apakah Yesus ikut di dalam penciptaan? Beberapa orang berpikir bahwa Yesus bukan pencipta. Dia hanyalah instrumen yang melaluinya Allah menciptakan. Atau mungkin sebagian orang mengatakan Yesus bukan pencipta, tapi Dia hanyalah alat dari Allah untuk menciptakan. Bapak Ibu Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus, Rasul Paulus menyampaikan pekabaran tentang Yesus sebagai pencipta melalui kitab Ibrani pasal 1 ayat 2 dan juga ayat 3. Dikatakan di dalam Ibrani 1 ayat 2 bahwa Bapa menciptakan dan juga Yesus menciptakan. Kita dapat gabungkan dengan Ibrani 2 ayat yang ke-10. Jadi Bapa pencipta dan juga Yesus juga pencipta. Dengan kata lain bahwa Bapa dan Anak mempunyai tujuan dan aktivitas yang sama, yaitu menciptakan. Kutipan sekolah Sabat kita mengatakan Yesus menciptakan dan Allah menciptakan, tetapi hanya ada satu pencipta, Allah, yang menyertakan bahwa Yesus adalah Allah. Jadi Yesus ikut mencipta, Bapa juga pencipta, Bapa dan Anak adalah sama-sama pencipta. Maka boleh kita simpulkan bahwa Yesus adalah Allah dan Allah adalah pencipta. Inilah poin yang pertama yang kita lihat dari pelajaran sekolah Sabat kita di hari Rabu, bahwa Yesus adalah pencipta. Mengapa Yesus ikut mencipta? Karena Yesus adalah Allah. Bahagian yang kedua, selain pencipta, Yesus juga dikatakan sebagai hakim. Ibrani 4 ayat yang ke-13 dikatakan bahwa Yesus juga adalah hakim. Demikian kutipan sekolah Sabat mengatakan, wewenangnya untuk memerintah dan menghakimi berasal dari fakta bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dan memelihara alam semesta. Yesaya 44 ayat 24 sampai ayat 28. Pencipta tentu mempunyai wewenang, mempunyai kuasa untuk menghakimi, karena Dialah pencipta. Kita ambil satu ilustrasi. Seorang ayah atau seorang ibu mempunyai wewenang terhadap anaknya. Mengapa? Karena Dialah yang melahirkan dan yang membesarkannya. Kira-kira demikianlah wewenang Yesus atau wewenang Allah. Karena Dialah sebagai pencipta, maka Dia juga mempunyai wewenang untuk menghakimi yang diciptakannya.
Lalu poin yang ketiga, kita lihat dari rangkuman sekolah sahabat di hari Rabu adalah Yesus adalah sebagai penopang atau pemelihara. Dalam bahasa Yunani, kalimat ini disebutkan peron. Peron itu dalam arti menopang atau membawa. Dan ini biasa digunakan untuk angin, untuk mengarahkan perahu. Ini dikutip dari kitab Kisah 27 ayat 15 dan juga 17. Saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, rangkuman sekolah sahabat kita di hari Rabu bahagian yang terakhir, kutipan sekolah sahabat kita menyatakan bahwa Yesus tidak hanya menciptakan kita, tetapi juga menopang kita. Dalam hal apa? Diuraikan, setiap napas, setiap detak jantung, setiap keberadaan kita didasarkan di dalam Dia. Garis bawahi, didasarkan di dalam Dia, yaitu Yesus. Yesus adalah dasar dari semua keberadaan ciptaan. Saudaraku, kita sudah mengetahui Yesus sebagai pencipta, Dia sebagai hakim, dan juga Dia sebagai penolong atau penopang, pemelihara kita. Tentu, kita sebagai ciptaan dapat menyadari bahwa hidup tanpa Yesus adalah sia-sia. Dan sehubungan dengan itu, biarlah kiranya kita dapat merenungkan bahwa pencipta kita, yaitu Yesus Kristus yang telah menjelma sebagai manusia, telah mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Mari kita tutup dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih atas berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami bersyukur dapat belajar dari pelajaran sekolah sahabat di hari Rabu. Bapa, kiranya hidup kami selalu berjalan dalam kebenaran-Mu, sehingga kelak saat kedatangan-Mu, kami dilayakkan untuk mewarisi kerajaan sorga. Berkati semua pemirsa, berkat Tuhan menjadi bagian mereka di tengah hidup mereka masing-masing. Bila ada dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan. Yang berduka, Tuhan hibur. Yang ada di dalam pergumulan oleh karena permasalahan, Tuhan menangkan mereka. Apabila ada yang berulang tahun, Tuhanlah kiranya berikan sukacita penuh di tengah hidupnya, dan menyadari berkat Tuhan menjadi bagian dia selama seumur hidupnya dan juga sepanjang hidup yang akan dia jalani. Bapa di sorga, banyak yang harus kami pinta. Tuhan mengetahui apa kebutuhan kami. Sempurnakanlah doa kami ini Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, sampai di sini perjumpaan kita untuk hari ini. Saya Pendeta Resta Karo-Karo pamit undur diri. Akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.